Saudaraku, hari ini adalah hari pertama dari tahun 2017. This is the first day of 2017. Dan yang lebih luar biasanya lagi saudaraku, this is also the first week. Minggu yang pertama dari 2017. Kalau kemarin malam, berapa banyak yang hadir? Udah lambaikan tangan. Kita menutup tahun di dalam hadirat Tuhan. Tetapi malam hari ini saudaraku, kita membuka juga di dalam hadirat Tuhan. Yang merasakan hadirat Tuhan malam hari ini, saya tahu ada sesuatu yang akan terjadi pada malam hari ini. Katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, coba lihat kiri kanan. Cari wajah-wajah yang belum kau kenal saudara. Cari dulu wajah-wajah yang belum saudara kenal. Sudah lihat saudaraku, targetnya sudah ada. Keluar dari bangku saudara, dekati 10 orang yang belum kau kenal. Jabat tangannya, senyumnya harus yang paling manis, lihat tatap matanya saudaraku. Katakan, wajahmu hari ini seperti malaikat. Bangkit berdiri saudaraku, bangkit berdiri. Keluar dari kursi saudara, jabat tangannya. Katakan wajahmu seperti malaikat dan katakan selamat tahun baru. Happy New Year saudaraku, saya mewakili gembala senior kita. Bapak Obaja Tanto Setiawan mengucapkan selamat tahun baru. Silakan duduk jemaat Tuhan. Juga saya mewakili suami saya yang tercinta, Pastor Jonathan di tempat ini. Saya menyampaikan selamat tahun baru. Boleh saudara melihat ke saya? Boleh kasih senyum saudara yang paling manis? Amin saudaraku. Berapa banyak di tempat ini adalah orang-orang yang diurapi dan diberkati Tuhan? Aminnya lebih dahsyat lagi. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. 2017 saudaraku, saya percaya adalah tahun yang sangat spesial, katakan amin. This is the year of God's favor. Ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Kita buka Alkitab kita sudah. Kita lihat. 2 Korintus. Pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang lihat ke depan, nemunya di depan, katakan amin juga. Kita baca dengan suara keras ya saudaraku, 2-3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia ada beberapa titik yang menurut saya kurang jelas saudara. Tapi mari saya ajak saudara untuk melihat di dalam bahasa Inggris, di situ saudara akan bisa menangkap maknanya dengan lebih jelas. Saya akan bacakan buat saudara dari 2 Korintusnya yang kedua dalam bahasa Inggris. For God said, in the time of my favor, I heard you. Aku mendengar engkau. And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Saudaraku, apa arti kata favor ini sendiri, saudara? Dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudaraku, dalam bahasa Indonesia di sana dikatakan perkenanan Tuhan. Betul ya? Saudara melihat dalam bahasa Indonesia itu adalah perkenanan Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam kamus maksud saya saudaraku, favor ini bisa berarti perkenanan. Tapi favor ini juga berbicara tentang kebaikan hati. Favor juga berbicara kemurahan hati. Tapi tunggu saudaraku, favor juga berbicara tentang berkat. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, 2017 adalah tahun di mana Tuhan berkenan menyatakan kebaikan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya di tempat ini. Baru 5 orang. Tahun 2017 adalah tahun di mana Tuhan berkenan menyatakan kemurahan hatinya buat setiap saudara dan saya di tempat ini. Baru 20. Tahun 2017 adalah tahun di mana Tuhan berkenan menjawab doa-doa saudara di tempat ini. Baru separuh. Tahun
2017 adalah tahun di mana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya, berkelimpahan atas kehidupan setiap saudara di tempat ini. Oh, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Itu baru jemaat keluarga Allah, katakan amin. Tahukah saudara, karena tidak semua hal yang baik yang terjadi atas hidupmu, saudaraku, itu adalah hasil kerja keras yang kita lakukan, saudara. Saya ulang, saudara. Tidak semua hal baik terjadi dalam kehidupan kita adalah hasil usaha kita, katakan amin. Seringkali saya menemukan justru sebaliknya, apa yang di luar kekuatan kita, tetapi ketika favor itu bekerja, dia mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dia bergerak dengan cara yang tidak terlihat, saudaraku. Dia bekerja atas kehidupan saudara. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan Esther, saudara. Kalau saudara melihat kehidupan Esther, siapa Esther? Dia hanya seorang gadis Ibrani sederhana yang tidak punya orang tua, saudara. Dia yatim piatu. Bagaimana seorang yang bukan siapa-siapa, tidak dikenal satu orang pun, yatim piatu, bisa menjadi ratu atas bangsa yang besar. Oh, saya harus berkata kepada saudara, itulah yang saya sebut favor. Kalau saudara berbicara tentang favor membuat di tahun itu Raja Ahasveros hatinya menjadi galau, saudaraku. Hatinya tidak lagi tenang. Favor bergerak kadangkala dengan cara yang tidak kita lihat, saudara. Kadangkala tanpa kita sadari, dia bekerja. Favor menggerakkan Ahasveros untuk memberikan satu pengumuman, mencari seorang wanita untuk diangkat menjadi ratu. Favor menggerakkan hati paman dari Esther ini untuk mendaftarkan Esther sehingga Esther ikut di dalam kontes pemilihan ratu. Favor juga menggerakkan hati orang-orang yang bekerja di bawah raja, saudaraku. Yang bahkan tidak mengenal siapa itu Esther. Entah bagaimana somehow, saudaraku, mereka melihat Esther. Mereka berbicara dengan Esther. Mereka bertatapan dengan Esther. They just simply like her. Halo? That is favor. Tapi berapa banyak dari saudara yang mengerti kalau hanya kerja keras dari semuanya itu tidak akan sampai membuat Esther menjadi seorang ratu. Favor menyentuh hati dari seorang raja. Bahkan seorang raja yang hatinya sudah terluka. Seorang raja yang hatinya dikecewakan. Favor bergerak menjangkau raja ini, saudaraku. Sehingga ketika dia menunjukkan, menatap Esther, melihat Esther, dia jatuh hati kepada Esther. Favor mengangkat seorang gadis sederhana yang bukan siapa-siapa menjadi seorang ratu. Kalau itu engkau, saudaraku. Kalau saudara hari ini berkata kepada saya, Pastor, I'm a person without a chance. Saya orang yang tidak punya kesempatan. Saya tipe orang, jenis orang pastor yang kalau dilihat, saya ini seperti wallpaper. Kasihan deh lu gitu, saudaraku. Saya ini orang yang kalau dilihat orang itu somehow melihat saya sebelah mata, pastor. Saya tidak punya chance, saya tidak punya kesempatan. Setiap kali diadakan pemilihan, naik pangkat, pasti bukan saya yang terpilih. Tapi dengar baik, saudara, tahukah saudara? Favor membuat engkau yang tidak punya kesempatan. Favor membuat yang mustahil menjadi mungkin. Boleh saya mendengar kata amin dari tempat ini yang paling keras? Satu ketika, saudaraku, ada seorang wanita, saudara, jemaat dari pendeta David Yonggi Cho yang ada di Korea, saudaraku. Wanita ini sudah berusia, sudah berkepala 3 plus gitu, saudara.
Jadi kurang sedikit lagi sudah hampir kepala 4. Saudara tentu tahu kira-kira kalau minta didoakan apa saudaraku? Tidak lain dan tidak bukan jodoh. Yang masih single katakan amin. Sehati ya saudaraku ya. Wanita ini datang kepada Pastor Yonggi Cho dan dia berkata, Pastor, saya ini udah kepala 3 plus, tapi saya belum dapat jodoh Pastor. Doakan saya supaya dapat jodoh. Tahukah saudara wanita ini adalah orang yang sederhana saudaraku. Seorang guru saudara. Pastor Cho menegur dia, Pastor Cho bertanya, kamu doa minta pasangan yang seperti apa? Dia katakan, bebaslah Pastor, terserah aja yang penting dapat pasangan. Halo? Mintalah pasangan yang seimbang, sepadan, serasi, yang dari Tuhan, katakan amin. Singkat cerita saudaraku, Pastor Cho mengarahkan wanita ini dan dia mulai merubah caranya berdoa saudara. Dia mulai meminta satu pasangan yang dari Tuhan, beberapa hal kriteria dia sebutkan saudaraku. Dan singkat cerita wanita ini pergi saudaraku. Dia pergi ke satu negara, di negara itu rupa-rupanya sedang diadakan satu kontes perlombaan paduan suara saudara. Nah salah satu dari pesertanya saudaraku rupa-rupanya adalah seorang pria, masih muda saudaraku. Belum punya pacar, tinggi, besar, ganteng, keren. Saudara. Ketika mulai bernyanyi saudaraku, oh tentu saja saudara sudah bisa membayangkan kumpulan wanita-wanita ini sudah antri berderet saudara. Tapi tahukah saudara, Favor bergerak. Pria ini bukannya jatuh cinta dengan wanita muda saudaraku. Pria ini justru jatuh cinta dengan wanita yang sudah 3 plus. Akhirnya mereka berjumpa saudaraku, mereka justru akhirnya bertunangan dan di tahun yang sama mereka melangsungkan pernikahan mereka. Oh yang single boleh katakan? Aminnya kurang mantap saudaraku. Dengar baik saudara, saya berdoa hari ini. Kalau ada di tengah-tengah saudara yang hari ini berkata, Pastor, saya merasa tidak ada lagi pengharapan. I'm hopeless, Pastor. Dengar baik, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Favor, saudaraku. Favor menjangkau lebih kuat, bahkan dari kelemahan saudara. Dia masuk menembus lebih kuat, saudaraku. Memastikan itu terjadi atas kehidupan saudara. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara hari ini, dengar baik. Buka hatimu lebar-lebar. Buka hatimu lebar-lebar. Sehingga ketika firman ini diberitakan, engkau berkata, this is mine. This is mine. Saya sangat terinspirasi saudaraku. Beberapa minggu yang lalu ketika Pastor Obaja melayani di Gereja Keluarga Allah di Jakarta, saudara. Pastor Obaja menceritakan ada salah satu orang, anak muda saudaraku, berjumpa dengan beliau di bandara, saudara. Anak muda ini saudaraku usianya masih muda. Dan ketika berjumpa dengan Pak Obaja, dia senang sekali, dia kasih jabat tangan Pak Obaja dan dia berkata, Pak Obaja, tahu saya enggak Pak? Tentu saja saudaraku, Pak Obaja tidak mengenal keseluruhan saudaraku. Dia katakan, siapa? Saya jemaat di kota Solo Pak. Singkat cerita saudaraku, dia menceritakan kisahnya. Dia bercerita, saya ini sudah dibawa mama saya sejak saya ada di kandungan. 25 tahun yang lalu saudaraku, ketika mamahnya mengandung dia saudara, dia dibawa ke gereja. Papahnya adalah tulang punggung dari keluarga saudaraku. Tapi di waktu-waktu menjelang ibunya ini mau melahirkan saudara, papahnya meninggal. Bersamaan dengan meninggalnya papanya saudaraku, keluarga ini kolaps saudara. Ditinggalkan dengan hutang yang besar saudaraku. Dan singkat cerita akhirnya mamanya harus bekerja banting tulang menjadi single parent saudara. Dan maaf kata saudaraku, pekerjaan yang sangat sederhana saudara. Tapi mamanya setia saudaraku. 25 tahun dia terus ada di Gereja Keluarga Allah. Tahukah apa yang dia katakan saudaraku? Pak Obaja, setiap kali Pak Obaja menyampaikan firman, setiap kali siapapun menyampaikan firman, saya selalu berkata amin yang paling keras Pak. Tahukah Pak Obaja, firman yang kami dapatkan di keluarga Allah itu mengubahkan kehidupan kami. Saya ini bukti hidup
dari orang yang sudah mengalami firman Tuhan di keluarga Allah. Saudaraku, ketika dia mendengar firman, dia tidak pernah berkata untuk orang lain. Dia tidak pernah berkata, mungkin itu yang ada di belakangku. Tapi ketika dia mendengarkan firman, setiap kali dia mendengarkan firman, dari sejak kecil dia sudah dibawa orang tuanya, saudaraku. Dari tidak tahu, saudara. Tapi dia selalu diajarkan orang tuanya menangkap firman, itu adalah untuk aku, saudara. Tahukah saudara, dari seorang wanita, ibu yang sangat sederhana, saudara. Bekerja, kalau saya sebutkan mungkin saudara akan kaget. Pekerjaan yang sangat sederhana, saudaraku. Dia berkata, Pak Obaja, untuk saya bermimpi bisa menjadi seorang pengacara, itu tidak mungkin, Pak. Orang tua saya tidak bisa membiayai saya. Tapi hari ini, Pak, saya masuk, lulus menjadi seorang pengacara dengan beasiswa penuh, Pak. Bukan hanya itu, saudaraku, dia mengambil S2, jurusan spesialis, saudaraku. Dan hari ini ketiga anaknya, saudara, tidak ada satupun yang bersekolah ataupun bekerja di Indonesia. Tiga-tiganya ada di luar negeri, lulus dengan semuanya beasiswa anugerah Tuhan. Mereka besar dari seorang wanita yang sangat sederhana sekali. Orang yang tidak punya secara manusia harapan. Tapi tahukah saudara, ketika firman itu berbicara, wanita ini tidak berkata, tidak mungkin. Ketika firman itu berbicara, wanita ini tidak berkata, mustahil. Pendeta hanya omong baik. Pendeta hanya memberi janji. Tapi setiap firman diberitakan wanita yang sederhana ini, yang hanya duduk, mungkin kalau saudara melihat dia, saudara akan berkata atau memandang dia sebelah mata. Tapi dengar baik saudaraku, wanita ini duduk dan berkata dalam hatinya, yes Lord, it's mine. Ini untuk aku. Yes Lord, this is the year of favor. Yes Lord, aku akan mendapat perkenanan Tuhan di tahun ini. Yes Lord, situasiku tidak mungkin, secara manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan, favor Tuhan sanggup menjangkau kemustahilanku. Boleh saya dengar kata amin dari tempat ini? Saya berdoa saudaraku, apa yang terjadi atas ibu ini? Terjadi atas kehidupan saudara. Karena firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Kalau saudara baca di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang pertama saudaraku. Segala sesuatu ada waktunya. Dan kita lihat ayatnya yang ke-11 saya bacakan untuk saudara. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 saudaraku dengar baik. Ia membuat segala sesuatu indah. Do you know that our God is a God of order, saudara? Tuhanmu, Tuhan yang teratur. Tuhanmu punya waktunya. Sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor, I've tried everything. When I go straight, I feel like a closed door. Saya berjalan lurus, Pastor, pintu tertutup. Saya berbalik, saya membentur dinding. Saya berusaha ke kanan dan ke kiri, saya tidak melihat ada satu jalan. Oh saudara dengar baik, kalau belum waktunya Tuhan, saudara mau paksa nggak bisa. If that's not your time, that's not your time. Kalau belum waktunya Tuhan, Abraham berusaha pun anak tidak kunjung datang, saudara. Tapi saya berdoa hari ini saudara bisa menangkap firman Tuhan, He is the God of order. He has His timing. Maybe it's not yet your time. But listen to me, saudaraku, dengar saya baik-baik. Ketika tiba waktumu, sama seperti gelombang, orang yang berselancar, kalau sudah tiba waktumu, engkau yang ada di bawah sekalipun, kalau kau mengikuti gelombang itu, engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Oh saudaraku, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janjinya ya dan amin. Yusuf saudaraku, sekalipun dia dapat janji, saudara mungkin berkata, Pastor, kan Tuhan sudah berjanji. Yes, He promised you. But His promise is always in His time. Janjinya selalu sesuai waktunya. Pastor, kenapa janji itu begitu lama?
Yusuf dapat janji akan jadi kepala. Yusuf dapat janji dia melihat penglihatan yang begitu indah. Apa yang dia dapat saudaraku? Alih-alih janji yang begitu muluk-muluk saudara, dia dibuang. Di dalam pembuangan itu saudara dengar baik, dia menjaga integritasnya. Mungkin kalau saudara jadi Yusuf, saudara berkata tidak banyak dari kita yang bisa menjaga integritas dalam kondisi seperti itu. Tapi Yusuf menjaga integritasnya, saudaraku, tahukah saudara apa yang dia dapat sebagai ganti dia menjaga integritasnya? Dia difitnah. Ada di antara saudara yang mengalami seperti itu? Ketika engkau menjaga integritasmu, bukan engkau mendapat pujian. Ketika engkau menjaga integritasmu, engkau berbeda dari orang-orang di sekelilingmu. Bukan engkau mendapat pujian. Tapi engkau disalah mengerti, engkau difitnah. Kalau belum waktunya saudaraku, belum waktunya. Tapi dengar, ketika tiba waktunya, semudah membalik telapak tangan saudara. Come on. Semudah membalik telapak tangan. Dari narapidana dia jadikan Perdana Menteri, orang nomor 2. Itu pekerjaan raja di atas segala raja. Itu pekerjaan Allah sang pembuat mujizat saudara. Kalau sudah waktunya it happen just like that. Itu juga yang terjadi dalam gereja kita saudaraku. 10 tahun gereja kita saudara. Di kota Solo pada saat itu. Sampai di titik tertentu kita merasakan seperti seolah-olah stagnasi. Ada di tempat ini hari-hari ini saudara merasa hidupmu stagnasi. You're going nowhere. Saudara gak kemana-mana. Kalau itu engkau sudah dengar baik. Itu yang dialami gereja kita. Sekitar 17 tahun yang lalu. Selama 10 tahun kita merasa we are going nowhere. Stagnasi. Ketika kita berseru kepada Tuhan, saudaraku, bukannya Tuhan menjawab dengan pertumbuhan, saudara. Tahukah saudara, di waktu-waktu kita justru berseru kepada Tuhan, tahun 98 bagi saudara yang tinggal di kota Solo, saudara mengingat peristiwa yang bersejarah yang terjadi di kota Solo, kerusuhan besar terjadi di kota Solo, saudara. Masih ingat, saudara? Begitu banyak mal-mal dibakar, saudaraku. Saya masih ingat pada saat itu, saudara, saya masih remaja, saudara. Kami semua bersembunyi, saudara. Gang itu tempat masuk di gang-gang semua tertutup saudaraku. Tidak ada orang yang berani keluar. Para pria berjaga-jaga saudaraku. Di depan gang mereka berjaga-jaga, mereka membawa senjata saudaraku. Solo ada di dalam siaga 1, mereka terjadi kerusuhan yang begitu parah saudara. Saya naik ke atas balkon saudaraku. Saya bisa melihat saudaraku. Di sebelah kanan api menyala, sebelah kiri api menyala, di belakang, di depan api menyala di mana-mana saudaraku. Solo menjadi kota yang lengang, saudara. Seolah-olah kota mati. Kalau saudara pada saat itu berkeliling di kota Solo, tidak ada aktivitas bergerak di kota Solo, saudara. Orang-orang ketakutan. Saya masih sangat ingat, saudaraku. Alih-alih kita berdoa Tuhan, berikan pertumbuhan Tuhan, bekerja di dalam gereja kami Tuhan, lakukan sesuatu, mungkin itu doamu. Tapi kadang-kala saudaraku, Favor bekerja dengan cara yang berbeda dari yang kita pikirkan. Dia bekerja tidak seperti yang kita harapkan. Yang kita lihat adalah kerusuhan. Benar saudaraku, minggu itu saudara, kedatangan jemaat turun drastis. Semua orang ketakutan saudara, gak ada yang berani datang saudara. Paling hanya seperempat, setengah saja jemaat yang hadir saudaraku. Mereka semua ketakutan, mereka bersembunyi. Tapi tunggu saudaraku. Everything, semuanya bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Minggu pertama mungkin boleh berkurang, minggu kedua masih belum, minggu ketiga saudaraku orang-orang mulai berdatangan, tetapi minggu keempat, minggu kelima bukan lagi penuh saudara, orang berbondong-bondong, mereka mencari Tuhan, orang mulai menyadari mereka butuh Tuhan. Sejak dari saat itulah saudara, tiba-tiba Tuhan bukakan jalan. Tiba-tiba gereja kita
dibuka jalan saudaraku di kota Solo, membuka satu gedung ibadah dengan kapasitas 5.000 tempat duduk. Dan tahukah saudara, belum selesai gedung itu dibangun, Tuhan bukakan jalan, Tuhan anugerahkan gereja kita dengan stasiun televisi. Bukan hanya itu saja saudaraku, tidak berhenti, stasiun televisi belum selesai dibayar, Tuhan anugerahkan radio. Bukan hanya itu saja saudara. Di tahun yang sama, gereja kita buka sekolah bukan hanya dari TK saja, TK, SD kelas 1 sampai kelas 6, enggak cukup SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP dibuka saudaraku, enggak cukup SMP, SMA dibuka, SMA enggak cukup, STT, LCAD dibuka di tahun yang sama. Boleh saya mendengar tepuk tangan? Betapa besar Allah kita. Dia mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya dan semudah telapak tangan. Dia membalikkan keadaanmu. Pertanyaannya sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan di masa proses ini? Pertanyaannya sekarang, kalau belum waktunya favor itu turun atas hidupmu, apa yang harus kau lakukan? Apakah saudara berhenti menabur? Apakah Yusuf berhenti menabur integritasnya? Apakah Yusuf berhenti untuk menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan? No! Perhatikan baik-baik saudara, kalau belum tiba waktumu. Do the best that you can. Lakukan yang terbaik yang bisa kau kerjakan. Tetap menabur saudaraku. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, atasanmu boleh tidak melihat, yang lain boleh main game, kau bekerja keras, tapi atasanmu tidak melihat, kerjakan terus. Yang lain bermain curang, yang lain menyembunyikan, menipu, mengambil uang korupsi saudaraku, tapi kau belajar menjaga integritasmu, tidak ada satu orang pun yang melihat, tetap kerjakan. Yang lain hanya asal-asalan melayani, yang lain kalau tidak diminta tidak lakukan, tetapi engkau tetap melayani Tuhan. Bahkan ketika orang berkata, sudahlah tinggalkan saja Tuhanmu, engkau tetap melayani Tuhan, tetap kerjakan. Bahkan ketika semua orang berkata, tidak lagi melayani. Tidak lagi melayani Tuhan. Buat apa sih melayani Tuhan? Orang melayani tidak melayani Tuhan, semuanya hasilnya sama kok. Betul saudara? Yang melayani juga punya masalah. Yang enggak melayani juga punya masalah. Halo? Bedanya apa? Tapi izinkan saya berkata malam hari ini. Tetap kerjakan. When nobody sees you, do it anyway. Kerjakan. Kerjakan. Di tengah orang lain tidak melihat saudara, kau boleh berteguh lutut, kau menangis, kau hanya bisa berseru kepada Tuhanmu saudaraku. Ketika bahkan orang yang paling saudara harapkan tidak bisa menolong saudara. Ketika saudara hanya bisa menangis tanpa bisa berkata-kata, kerjakan terus. Karena selama kau tidak berhenti menabur, akan tiba waktunya engkau akan menuai. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan bercucuran air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Tepuk tangannya ya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau kau masih di dalam proses saudara, kau tidak bisa melihat favor itu. Ketika kau menjalani hari-harimu, kau berkata, Januari, di mana favor itu Tuhan? Februari, kenapa favor itu belum datang Tuhan? Dengar baik saudaraku, saya berdoa di tahun 2017 ini, engkau bisa menapakkan kakimu. Januari, aku tahu ada favor Tuhan. Februari, favor janji itu pasti digenapi. Maret engkau berjalan, favor itu milikku. April engkau berjalan sampai Desember nanti berakhir, kau berkata yes.
Oh, sorak-sorai. Favor is yours. Tapi yang kedua, saudara, dengar baik. Kalau favor itu sudah datang atas hidupmu, when the favor is there, tuayan itu terjadi, Tuhan angkat hidupmu. Bolehkah saya berkata kepada saudara, lakukan dua hal ini. Yang pertama, saudara, ingat ini baik-baik, tetap rendah hati. Ada satu nasihat dari orang tua saya, saudara, yang saya pegang terus. Nasihat yang diberikan mami saya ketika saya masih awal pelayanan, saudara. Saya bersyukur saya punya orang tua yang mengasihi Tuhan, orang tua yang sangat bijaksana, saudaraku. Ini yang mami saya katakan kepada saya, Nita. Mami tidak bangga kalau kamu jadi orang sukses. Mami saya berkata, Mami tahu suatu hari kamu akan sukses. Selama kau setia kepada Tuhanmu, engkau mengikuti langkah Tuhanmu, engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhanmu, kau pasti akan sukses. Tapi Mami tidak bangga kalau kau sukses. Tahukah saudara apa yang beliau katakan kepada saya, saudaraku? Mami bangga kalau kau sukses, tapi kau tidak lupa dari mana kesuksesan itu berasal. Nasihat itu saya pegang, saudara. Tahukah saudara, semakin padi itu berisi, saudara, itu bukannya semakin gini, saudara. Halo? Betul ya? Ada saudara lihat padi berisi, wah gini saudara. Gak ada ya. Padi itu kalau berisi, saudara, dia gini. Saya berdoa, di tempat ini saya akan berjumpa konglomerat Indonesia. Oh yang amin baru sedikit. Saya beneran saudara ngomong seperti ini. Saya tahu dari tempat ini akan muncul cendekiawan orang-orang pandai yang akan berguna untuk bangsa dan negara dari tempat ini. Dari tempat ini saya akan melihat orang-orang yang dipakai di dalam pemerintahan. Dari tempat ini saya akan melihat orang-orang bisnismen sukses yang cinta Tuhan. Tapi dengar baik saudara, semakin kau diangkat, kau sadar, kau tahu. Semakin kau diberkati, kau tahu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang saudara, saya tidak bangga kalau saudara sukses. Tapi izinkan saya berbangga kalau kau tahu kau sukses karena Yesus Tuhan yang kau sembah. Karena favor-Nya ada atas hidupmu. Semakin kau sukses saudaraku, pegang dia erat. Yang kedua saudara, bukan hanya engkau semakin rendah hati, tapi ketika kau diangkat Tuhan, ikuti tuntunannya. Berenang bersama dia. Berjalan sesuai petunjuknya. Semakin kau diangkat, pegang dia kenceng-kenceng saudaraku, pegang dia kenceng-kenceng. Semakin kau diangkat tinggi, jangan semakin kau jauh dari dia. Semakin kau diangkat, pegang seolah-olah kau tidak mau kehilangan dia. Katakan kepada dia, yang lain boleh hilang dari hidupku, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Hari ini saya berdoa saudaraku, firman Tuhan saya tidak perpanjang, saya undang para pemain musik maju ke depan. Tapi saya berdoa 2017 kita memulai tahun ini saudaraku. Hari-hari ke depan tidak akan menjadi hari-hari yang mudah. Pasti akan ada tantangan. Yang namanya masalah Bu, orang Kristen enggak orang Kristen punya. Betul? Yang namanya rintangan tantangan. Yang namanya problem saudaraku, melayani enggak melayani ada kok. Betul ya Pak ya? Tapi izinkan saya berkata saudaraku, pegang janji Tuhan. 2017 is the year of favor. Dan Alkitab berkata, I tell you, now is the time of God's favor. Saya membawa kabar baik saudaraku. Sekarang ini waktunya
untuk perkenanan Tuhan dicurahkan atas kehidupan saudara. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.